Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, ternyata Allah gambarkan dunia beserta isinya sebagaimana air yang Allah turunkan dari langit. Ini tercantum dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Dan berilah perumpamaan kepada mereka bahwa dunia dengan segala isinya bagaikan air yang Allah turunkan dari langit. Dunia dengan segala problematikanya, dengan segala kesenangannya, dengan segala kesedihannya, Allah hanya mengabarkan dunia dengan isinya ini bagaikan air yang Allah turunkan dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ia menjelaskan 4 alasan mengapa Allah mengibarkan dunia ini seperti halnya air. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, li'annal ma'a la yastakirru fi maudi, kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Bahwasanya air, ia tidak akan tetap pada suatu keadaan. Ia akan turun kemana tempat itu lebih rendah. Begitu pula dengan dunia. Dunia tidak ada satupun yang tetap pada suatu keadaan. Kadang ia ada di atas, kadang pula ia ada di bawah. Kadang ia merasa senang, dan kadang pula ia merasa susah. Inilah dinamika kehidupan yang ada di dunia, yang sering kita sebut sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Ketika kita berada di bawah, janganlah pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita sedang berada di atas, kita berada di puncak kejayaan kita hidup di dunia, janganlah pernah kita lupa bahwa semua yang kita capai itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan, li'annal ma'a yadhabu wala yabqa, kadzalika dunya tafna wala tabqa. Bahwasanya air suatu saat akan habis, seperti halnya dunia. Suatu saat dunia yang fana ini akan binasa. Dunia yang kita tinggali ini akan musnah. Tidak hanya dunia, orang-orang semua yang ada di dalam dunia ini juga pasti akan binasa. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimallahu menyampaikan, li'annal ma'a la yakdiru ahadun ayyadkhulahu wa lam yabtal, kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Bahwasanya air, siapapun yang masuk ke dalamnya pasti akan basah. Begitu pula dengan dunia ini. Siapapun yang hidup di dalam dunia ini pasti akan mengalami yang namanya fitnah, pasti akan mengalami yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian Allah banyak rupanya. Ujian Allah sangat beragam. Kadang Allah menguji kita dengan harta, kadang Allah menguji kita dengan anak, kadang Allah menguji kita dengan jabatan. Allah menguji kita dengan harta. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang yang memiliki jabatan diuji ketika ia naik jabatan. Bahkan Allah menguji juga ketika ia turun dari jabatan. Inilah ujian-ujian yang tidak akan terlepas dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah ikhwanul muslimin rahimakumullah,
Allah berjanji Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Yang artinya, insya Allah kita bisa melewati ujian yang ada di dunia ini asal kita mau berusaha, asal kita mau berdoa, asal kita mau berikhtiar, asal kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwasanya ujian-ujian yang datang kepada kita, ujian-ujian yang ada adalah ujian yang berasal dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimallahu mengatakan, li'annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an munbita wa idza jawazal miqdar kana daran mukhlika. Kadzalika dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadur. Bahwasanya air, jika ia berdasarkan kadarnya, jika ia berdasarkan takarannya, maka air ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Tetapi apabila air ini di luar dari batas kadarnya, ia bisa menimbulkan bencana, ia bisa menimbulkan banjir, ia bisa menimbulkan madarat bagi kita semua. Begitupun dengan dunia ini. Segala sesuatu harus berdasarkan ukuran, harus berdasarkan takarannya. Bahkan dalam urusan makan pun Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah makan bagi anak Adam hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Yang artinya janganlah kita sampai makan dan minum yang berlebihan. Kemudian dilanjutkan, kalaulah memang tidak cukup, fasulusu li ta'ami, fasulusu li syarabihi, fasulusu li nafasi. Apabila engkau tidak cukup, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini. Sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.